Selamat malam Pak Sisono, dosen pengantar ilmu teknologi. Saya Jordi Alexander dari Manajemen Malam. Malam ini saya akan menjelaskan UTS individu saya yang bersoalkan jelaskan dan berikan contohnya bagaimana perusahaan menerapkan teknologi dan sistem informasi untuk mencapai tujuan bisnis perusahaan dalam menghadapi era digital modern saat ini. Karena NIM saya belakangnya 8, maka perusahaan saya yaitu perusahaan rumah sakit. Jadi, perusahaan rumah sakit saat ini memanfaatkan teknologi dan sistem informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanannya. Contohnya seperti Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit atau SIMRS mengintegrasikan fungsi administrasi dan klinis untuk memudahkan proses pendaftaran dan penjadwalan pasien. Lalu telemedicine memungkinkan konsultasi dari jarak jauh atau memberikan akses layanan kesehatan kepada pasien-pasien di daerah terpencil. Lalu ada rekam medis elektronis atau RMA memungkinkan tenaga medis mengakses riwayat kesehatan pasien secara real time. Selain itu juga ada aplikasi mobile yang membantu pasien dalam memesan janji, temu, dan mendapatkan hasil pemeriksaan. Sementara ada juga analitik big data yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan sumber daya berdasarkan tren pasien. Manajemen rantai pasokan juga dioptimalkan dengan teknologi untuk memastikan ketersediaan stok dan mengurangi pemborosan. Tidak ketinggalan, kecerdasan buatan atau AI juga digunakan dalam diagnosis awal dan penanganan penyakit, membantu dokter dalam mengambil keputusan klinis yang tepat, cepat, dan akurat. Penerapan teknologi ini meningkatkan pelayanan kesehatan dan memenuhi tuntutan pasien di era digital ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban nomor 2 saya, yang bersoalkan pada tahun 2020 terjadi pencurian data di salah satu situs marketplace yang cukup terkenal, yaitu Tokopedia. Mohon buatkan analisis etika terhadap kejadian tersebut serta jelaskan. Jadi, insiden pencurian data Tokopedia pada tahun 2020 menyoroti pentingnya tanggung jawab perusahaan dalam melindungi privasi dan keamanan data pengguna. Kegagalan untuk menjaga keamanan data pribadi menunjukkan kelalaian etis dalam praktik keamanan informasi. Perusahaan juga perlu transparan dalam menangani situasi dengan memberitahu pengguna mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki masalah dan cara melindungi data mereka ke depannya. Hak pengguna atas privasi telah dilanggar dan dampaknya mencakup kerugian emosional serta finansial, serta resiko penyalahgunaan data seperti penipuan atau pencurian identitas juga dapat terjadi. Pelanggaran ini menegaskan bahwa perusahaan harus mematuhi regulasi perlindungan data dan berinvestasi dalam teknologi keamanan yang memadai. Selain itu, tindakan perbaikan dari komunikasi yang efektif dengan pengguna merupakan langkah terpenting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan dan membangun kembali kepercayaan. Etika dalam pengelolaan data melampaui kepatuhan hukum, melainkan juga mencakup tanggung jawab sosial dalam memastikan perlindungan informasi dan keselamatan penggunanya. Sekian penjelasan saya mengenai jawaban UTS mata kuliah pengantar teknologi informasi hari ini. Terima kasih, Pak.